Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyanto, pendamping program Keluarga Harapan yang bertugas di wilayah Kecamatan Damperas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengajak kita semua untuk mengetahui tentang pencegahan dan penanganan stunting. Pada kali ini kita akan membahas tentang modul 3, di mana pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Pada sesi 2, yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Pada video kali ini kita mengajak bahwa untuk pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Kemudian yang kedua, pertemuan dan sumber informasi yang terpercaya terkait kehamilan. Kemudian yang ketiga, bijak dalam menyeleksi informasi. Baiklah, kita akan mulai pada poin pertama, yaitu pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Jadi, pada poin tersebut bahwa peran suami sangat penting dalam proses kehamilan istri, di mana peran tersebut untuk mengetahui, supaya suami bisa mengetahui proses perkembangan janin untuk pencegahan stunting. Jadi di sini suami dalam atau mengikuti kegiatan kelas ibu hamil minimal 1 kali selama proses kehamilan, agar supaya suami bisa mengetahui proses pertumbuhan janin agar supaya tidak stunting. Contoh peran suami KPM untuk mendampingi istrinya pergi ke kelas ibu hamil, di mana agar supaya manfaat dari suami untuk pergi ke kelas ibu hamil agar bisa berbagi pengalaman, suami menjadi lebih banyak tahu, lebih mengenal penanganan persalinan pada pasca persalinan. Kemudian suami lebih siap menghadapi persalinan dan pasca persalinan. Selain dukungan suami, dukungan masyarakat pun sangat dibutuhkan dalam mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Di antaranya adalah sering mengunjungi atau menjenguk ibu hamil. Kemudian yang kedua, masyarakat bagaimana caranya mendoakan keselamatan ibu hamil dan bayi saat bertemu, bisa mendukung dan memberikan motivasi yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, tetangga bisa menjadi keluarga terdekat yang mau membantu jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Misalnya meminjamkan kendaraannya untuk memeriksakan kehamilannya di puskesmas terdekat. Tentunya harus membicarakan hal-hal yang positif atau hal yang baik dalam pemberian nasihat-nasihat yang positif. Kemudian berikutnya bisa juga membagikan pengalaman hamil dan melahirkan, serta bersedia membantu berbagai keperluan semasa hamil atau saat melahirkan. Membuat sebuah iuran sesama tetangga untuk membantu ibu hamil dalam bentuk finansial
Artinya dalam sekitar keluarga tersebut atau lingkungan masyarakat tersebut, di mana pada saat ibu hamil sebelum proses dilaksanakan harus mengadakan iuran-iuran tetangga, di mana setiap keluarga KPM yang hamil bisa dibuat dalam bentuk arisan agar supaya ekonomi keluarga penerima manfaat bisa terbantukan. Selain itu, poin kedua dalam mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat, yaitu mengikuti pertemuan dan sumber informasi yang terpercaya terkait kehamilan melalui kelas ibu hamil, posyandu. Adapun manfaat mengikuti kelas ibu hamil adalah berbagi pengalaman dengan calon ibu lainnya. Kemudian yang kedua, suami bisa banyak lebih tahu. Kemudian yang ketiga, lebih mengenal penanganan persalinan dan pasca persalinan. Kemudian yang keempat, melatih keterampilan bernapas. Yang kelima, lebih siap menghadapi persalinan dan pasca persalinan. Kemudian selanjutnya, posyandu, di mana tujuan posyandu tersebut untuk memeriksakan kesehatan ibu dan anak. Jadi salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh dari dan bersama masyarakat untuk memberdayakan, memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bayi dan anak balita. Jadi tujuan daripada kelas ibu hamil yaitu bagaimana supaya suami banyak lebih tahu, lebih mengenal bagaimana bentuk persalinan calon ibu yang untuk melahirkan, bisa mempunyai mental yang lebih kuat agar supaya sebelum proses melahirkan terjadi, calon ibu akan kuat dengan adanya layanan informasi tersebut. Kemudian untuk posyandu tersebut, bagaimana agar supaya proses pelayanan tersebut bisa memastikan kesehatan ibu dan anak untuk mencegah terjadinya stunting. Kemudian pada poin terakhir, dalam mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat, yaitu bijak dalam menyeleksi informasi. Maksud dari poin 3 tersebut, bijak dan menyeleksi informasi, contoh mitos dan fakta. Biasanya sesuatu yang beredar di kalangan masyarakat, hal-hal yang belum tentu dipercaya kebenarannya secara ilmiah. Misalnya informasi tentang kehamilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil. Contoh, seorang ibu hamil tidak bisa atau tidak boleh memakan buah nanas. Padahal kenyataannya belum tentu, padahal kenyataan di lapangan belum tentu memakan buah nanas itu tidak boleh dilakukan menurut medis. Tetapi kenyataan di lapangan bahwa sebenarnya seorang ibu hamil tidak boleh memakan buah nanas. Setelah disandingkan dengan pengetahuan medis, ternyata itu tidak benar kebenarannya, bahwa sebenarnya justru memakan buah nanas justru menambah kesehatan ibu hamil, karena merupakan salah satu dukungan atau tambahan gizi bagi ibu hamil adalah memakan buah-buahan. Jadi itu salah satu contoh yang terjadi di lapangan, bahwa sebenarnya tidak selamanya informasi yang beredar di masyarakat itu bisa dipercaya kebenarannya. Contohnya, tidak boleh memakan buah nanas. Kemudian pada
poin ini kita disarankan agar supaya ketika menerima informasi jangan langsung mengedarkan ke media sosial sementara kebenaran dari informasi tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan. Mari selalu mendukung ibu hamil dalam mencari informasi yang tepat dan benar sehingga mendukung tumbuh kembang janin agar supaya lebih optimal untuk menghindari bayi lahir stunting. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.